Apakah Anda adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berusaha mencari judul skripsi atau judul tesis, teman-teman semuanya, yang berlatar belakang hukum pendidikannya, begitu ya. Nah, saya rutin membuat konten-konten terkait dengan hukum dan pendidikan hukum. Salah satu yang sering ditanyakan adalah, Pak, tolong dong beri judul skripsi. Pak, tolong dong sarankan saya judul tesis. Pak, apakah judul ini sudah pantas menjadi judul skripsi? Pak, apakah ini menarik untuk jadi judul tesis? Dan ada bahkan yang berkata begini, Pak, sarankan dong judul yang mudah untuk tesis atau skripsi, begitu. Saya sebenarnya agak heran juga ya, kenapa masih ada saja mahasiswa yang kemudian kesulitan mencari judul tesis atau skripsi, teman-teman semuanya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ya, karena mungkin bisa saja dia sudah berusaha tetapi tidak menemukan, teman-teman semuanya. Nah, saya melihat ada dua langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yang berasal dari mahasiswa itu sendiri. Apa itu? Ya, ayo buat yang namanya kelompok belajar, teman-teman semuanya. Dengan kelompok belajar, maka Anda kan bisa berdiskusi dengan teman-teman Anda judul skripsi atau tesis yang kemudian Anda akan garap. Kadang-kadang kan kita masih kebingungan ya, teman-teman semuanya. Kira-kira apa yang menarik ya, begitu ya. Nah, jangan-jangan ide dari teman-teman Anda itu juga bisa menjadi sebagai sumber informasi, teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman semuanya, kalau yang terkait dengan ya kita membiasakan diri untuk membaca skripsi-skripsi, tesis-tesis, jurnal-jurnal yang telah disusun oleh penulis sebelumnya, teman-teman semuanya. Ya, ringankan langkah, teman-teman semuanya. Yuk datangi yang namanya perpustakaan. Kemudian kita cek, oh ternyata ide ini menarik ya. Jangan-jangan bisa juga saya teliti di tempat saya, begitu. Karena saya sendiri sebagai pembimbing skripsi dan juga pembimbing tesis, saya tidak melarang mahasiswa saya. Contohnya begini, ada penelitian yang pernah dilakukan di Pulau Jawa, teman-teman semuanya. Karena saya berdomisili di Pulau Sumatera, apakah saya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk meneliti tema yang sama tetapi di Sumatera? Ya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena memang kebaharuan di sini kan tidak harus 100%. Tidak mungkin ada orang yang, ya kalau kasarnya itu, meneliti hal yang benar-benar baru dan belum terpikirkan oleh siapapun juga, teman-teman semuanya. Tentu yang mungkin dilakukan adalah apa yang namanya dengan pengembangan ide, ya, atau kelanjutan dari yang sudah mereka teliti, teman-teman semuanya. Atau itu tadi, ya, saya masih ingat di tahun 2000, sekitaran 2011 ya, teman-teman semuanya. Pada waktu itu saya melihat begini, kalau di Pulau Jawa perlindungan hukum terhadap keberadaan candi itu sudah maksimal. Kebetulan saya berdomisili di Riau, teman-teman semuanya. Di sini kami ada yang namanya Candi Muara Takus, gitu ya. Nah, saya berpikir kalau di Pulau Jawa orang sudah pernah melakukan penelitian, teman-teman semuanya, terkait dengan candi, gitu ya. Kenapa saya tidak juga meneliti hal yang mirip, begitu ya? Artinya kalau di Jawa bagaimana sih perlindungan hukum terhadap candi-candi yang ada? Nah, saya kemudian melakukan penelitian terkait dengan perlindungan hukum ya terhadap Candi Muara Takus, teman-teman semuanya. Nah, itu yang pendapat saya yang bisa dilakukan minimalnya oleh si mahasiswa itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kampus, teman-teman semuanya? Kalau saya melihatnya ya minimal ada beberapa lah. Satu tentunya saya yakin di setiap kampus itu ada yang namanya dosen pembimbing akademik, teman-teman semuanya. Ya,
dosen pembimbing akademik itu bagi saya adalah orang tua si mahasiswa itu di perguruan tinggi. Itulah orang tua yang ada, teman-teman semuanya ya. Kalau dosen-dosen di setiap mata kuliah mungkin tidak bisa tidak bisa meluangkan waktu begitu banyak, tetapi dosen PA ya wajib, teman-teman semuanya. Karena itu tugasnya. Jadi mahasiswa datanglah ke dosen PA, curhatlah ke dosen PA, diskusilah ke dosen PA, sehingga kemudian nanti mudah-mudahan ada solusi dari si dosen PA itu sendiri, teman-teman semuanya. Ya, dan sebagai dosen PA pun juga Anda harus punya tanggung jawab dong, meluangkan waktu untuk apa? Memberikan nasihat, jalan keluar, solusi terhadap apa-apa yang dihadapi seorang mahasiswa yang menjadi bimbingan akademik Anda, teman-teman semuanya. Ya, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, kalau setiap semester itu, antar semester tuh kan harus tanda tangan saya. Ya Pak, kamu harus bawa yang namanya kartu hasil semester, KHS. Ya, apa tujuannya? Supaya saya tahu perkembangan mahasiswa yang dalam bimbingan saya itu seperti apa. Nah, termasuk juga, Pak, kok saya kelihatannya belum berhasil menemukan yang namanya permasalahan hukum yang akan saya jadikan sebagai bagian dari skripsi saya. Oke, kalau begitu yuk kita diskusi. Ya, apa sih yang menurut kamu menarik untuk diteliti? Apa sih yang sebenarnya menurut kamu itu ada ketimpangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya? Das sollen dengan dasen, begitu teman-teman semuanya? Ya, apa yang menurut kamu menjadi kegelisahan kamu? Fenomena apa yang menurut kamu kok contohnya begini Pak, kenapa di daerah kami, ini sederhana kelihatannya tetapi penting. Pak, di tempat kami itu kenapa ya siswa-siswa itu walaupun dia sudah punya SIM, tapi kadang-kadang mereka masih suka yang namanya balap liar, contohnya begitu ya. Mereka kalau ke sekolah itu tidak menggunakan helm gitu ya. Padahal semua orang tahu secara hukumnya itu wajib untuk digunakan. Yuk diteliti teman-teman semuanya. Pak, di tempat kami kebetulan sering terjadi pencurian dengan nilai yang di bawah 2.500.000 Pak, begitu ya. Tetapi ketika dilakukan perdamaian itu seolah-olah bukan menjadi tidak memberikan efek jerah Pak. Malah orang yang sama kembali melakukan pencurian. Wah, berarti itu ada problem teman-teman semuanya. Pak, di tempat kami umpamanya saya lihat itu masih ada pembangunan rumah yang kemudian kok kami duga terlalu dekat dengan jalan. Nah, berarti jangan-jangan ada kekosongan terkait dengan perencanaan, contohnya begitu. Nah, itu contohnya teman-teman semuanya. Nah, ada satu solusi lain dan saya yakin sudah banyak perguruan tinggi yang melakukannya, yaitu apa? Bursa ide, teman-teman semuanya. Jadi, kampus menanyakan kepada dosen-dosen. Ya, umpamanya di kampus Anda ada 40 dosen, umpamanya begitu. Bayangin ya, kalau sempat ada 40 dosen dan mereka sudah dalam kapasitas kesempatan untuk melakukan yang namanya pembimbingan, teman-teman semuanya, maka minta ke mereka. Coba masing-masing dosen umpamanya tanda kutip mengusulkan 3 judul skripsi, teman-teman semuanya. Kalau 40 kali 3 kan 120, teman-teman semuanya. Tetapi ingat ya teman-teman saya, kata kuncinya apa? Tidak ada paksaan terhadap mahasiswa untuk memilih judul-judul itu. Tidak ada paksaan. Artinya apa? Artinya bagi yang mau monggo, bagi yang tidak mau ya sudah, Pak. Kebetulan walaupun banyak Pak, ada 120 judul skripsi yang masuk bursa ide di kampus Pak. Tapi kok saya rasanya nggak ada yang tertarik ya Pak. Kok rasanya saya sudah punya judul sendiri ya Pak, contohnya begitu. Nah, bagi mereka-mereka yang memang sudah punya pilihan, teman-teman semuanya, kampus jangan paksakan. Gitu loh. Tetapi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum menemukan judul skripsi, ya, maka mereka bisa memilih dari judul-judul yang ditawarkan tersebut. Ada banyak keuntungan. Pertama, mahasiswa akan terbantu dari kegelisahan untuk menemukan judul skripsi. Nah, sementara kampus itu kan akan membantu dosennya untuk
memaksimalkan roadmap penelitian teman-teman semuanya ya. Ketika dosen bilang, Pak Dekan, saya pinginnya itu judul skripsi saya yang saya bimbing itu temanya berkaitan dengan contohnya hukum kehutanan saja Pak, begitu ya. Saya berkaitan dengan transportasi saja Pak. Saya berkaitan dengan hukum pengangkutan saja Pak. Saya berkaitan dengan umpamanya hukum tata ruang saja, begitu ya. Nah, ketika judul itu sudah disampaikan ke mahasiswa dan kemudian mahasiswa memilih, maka kan dengan sendirinya apa yang terjadi teman semuanya? Si dosen itu kemudian dapat memaksimalkan apa yang sudah menjadi perencanaan dia. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya yang bisa saya sarankan. Yang jelas harapan saya apa? Harapan saya walaupun mungkin tidak bisa 100% teratasi begitu ya teman-teman semuanya, tetapi yuk kita bantu mahasiswa kita, yuk kita bantu anak didik kita karena kita bertanggung jawab untuk itu. Saya punya pengalaman menjadi ketua prodi di S2 teman-teman semuanya di Magister Ilmu Hukum begitu ya. Nah, kalau mahasiswa itu bilang, Pak, kira-kira ini bisa nggak jadi judul tesis? Saya senang sekali. Kenapa? Karena dia berani mengungkapkan. Tetapi ketika saya mengajar mata kuliah metode penelitian, saya juga bilang, saya tidak minta Anda, saya tidak mengarahkan Anda untuk memilih saya sebagai pembimbing. Tapi kalau Anda punya keinginan untuk berdiskusi, judul tesis seperti apa yang ingin diangkat, ya, yuk kita diskusi. Silakan nanti Anda nyamannya bimbingan dengan dosen siapa, itu pilihan Anda teman-teman semuanya. Harapannya, lagi-lagi kita akan mengurangi kesulitan teman-teman pembelajar hukum muda di tingkatan S1 atau kemudian di tingkatan S2 teman-teman semuanya. Mereka tidak akan kebingungan lagi yang namanya menemukan judul skripsi dan tesis. Tentu berbeda dengan yang S3, karena S3 rata-rata mereka sudah jauh lebih siap dengan judul yang akan mereka angkat di tingkat disertasi. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap. Kita sama-sama pembelajar hukum teman-teman semuanya. Sampai hari ini pun saya terus belajar teman-teman semuanya, agar kita makin paham tentang hukum yang ada di Republik ini. Mantap, mantap, mantap.